Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sela Angelin, mahasiswi Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghindari pertikaian, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kerukunan menyangkut keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Terkadang sulit untuk menciptakan kondisi yang benar-benar tentram dan damai. Pertikaian terjadi dalam masyarakat bisa saja disebabkan oleh banyak faktor kepentingan. Dan kepentingan-kepentingan yang bersinggungan inilah yang mengakibatkan ketidakharmonisannya hubungan dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarah kehidupan manusia, pertikaian ini sulit dihindari. Kerukunan sulit diciptakan lantaran manusia belum menyadari bahwa musuh sungguhnya adalah dirinya sendiri dan bukan siapa-siapa yang ada di hadapannya. Padahal, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dan istimewa. Namun, dengan karunia yang diberikan Tuhan ini, ternyata tidak membuat manusia sadar akan posisinya loh. Alam semesta beserta isinya diciptakan Tuhan demikian harmonisnya. Bahkan segala kehidupan yang ada di muka bumi ini sudah diskenariokan agar berjalan teratur. Manusialah yang diharapkan mampu menjadi penguasa bumi yang dapat memperlakukan makhluk ciptaannya secara arif dan bijaksana. Bahkan senantiasa mengingat Tuhannya serta selalu berbuat baik terhadap sesama. Sebagai manusia modern, hendaknya kita bisa menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Kita tidak bisa hidup secara individual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Apalah jadinya bila tidak ada siapapun di saat kita membutuhkan bantuan? Sehebat apapun kita semua, itu ada batasnya. Inilah pentingnya berkomunitas dalam masyarakat. Dengan bersosialisasi dan membaur dalam lingkungan masyarakat, diharapkan tercipta sebuah kondisi yang rukun dan damai. Terkadang, era modernisasi tidak serta-merta membuat manusia menjunjung tinggi pentingnya kerukunan. Mereka mempunyai pola pikir sendiri yang kadang menimbulkan konflik dan saling bersitegang. Sifat egois, menang sendiri, atau bahkan tidak peduli dengan sekelilingnya kerap menghantui kehidupan manusia modern saat ini. Lalu, apakah kerukunan di antara manusia itu sudah tidak bisa diciptakan lagi? Jawabannya kembali ke manusia itu sendiri. Kalau alam semesta beserta isinya dapat bersinergi secara harmonis, tentunya demikian juga dengan manusia. Ada 3 hal yang harus dijalankan agar kehidupan manusia itu rukun dan harmonis. Singkatnya, kerukunan itu dapat diciptakan melalui 3 aspek. Yang pertama, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam bermasyarakat, serta kerukunan dalam berbudaya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu, dimulai dari kerukunan dalam beragama. Demikian halnya dalam menciptakan kerukunan beragama, masyarakat Indonesia memeluk agama yang berbeda. Sudah barang tentu diperlukan toleransi sesama umat beragama demi meminimalisir pertikaian. Salah satunya dengan menciptakan tri kerukunan umat beragama yang meliputi kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jika kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik, maka kehidupan dalam masyarakat pun akan terjalin dengan harmonis. Masyarakat akan merasa aman dan damai hidup di negeri sendiri. Yang kedua, ada kerukunan dalam bermasyarakat. Kerukunan dalam bermasyarakat adalah tanggung jawab setiap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma dalam beretika harus diterapkan sejak dini, agar kita dapat diterima di lingkungan masyarakat. Hendaknya harus bersikap baik dan sopan, saling menghargai dan menghormati sesama, serta menghindari berkata kasar yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Selain nilai dan norma, UUD 45 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah juga mampu menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah bila nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sudah dianggap tidak sesuai dan telah kehilangan kewibawaannya. Ada kerukunan dalam berbudaya. Budaya Indonesia sangat majemuk. Dengan kemajemukan ini menyebabkan
keanekaragaman budaya. Masing-masing daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang patut dilestarikan. Terkadang perbedaan ini dapat menimbulkan konflik. Jalan satu-satunya adalah menghormati budaya daerah lain. Seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebaiknya kita mengikuti dan menghormati kebiasaan dan adat istiadat di mana kita berada. Dengan terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, tentunya akan berdampak positif bagi manusia sebagai makhluk sosial. Di antaranya, menghasilkan komunikasi yang baik antar sesama demi menghindari pertikaian. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang lebih harmonis sehingga menumbuhkan kesadaran untuk saling membantu. Yang ketiga, kehidupan lebih aman dan tentram karena tidak ada ancaman dari pihak lain. Yang keempat, membantu perkokohan hubungan, persatuan dan kesatuan di dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan dan menghindari perselisihan. Serta yang keenam, mampu menciptakan hubungan yang damai dalam suasana penuh keakraban sehingga mudah menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman. Dengan perbedaan yang dimiliki, baik suku, bangsa, ras, agama, dan budaya, mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik, yang selalu menjunjung tinggi kerukunan dalam hidup bermasyarakat. Untuk itu, semua pihak terkait bersinergi, bahu-membahu, mengupayakan terciptanya kerukunan hidup antar masyarakat, seperti yang digambarkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah bukan berarti tanpa rintangan, melainkan ditempuh melalui sebuah proses dan tahapan demi terwujudnya sebuah negara yang adil, makmur, rukun, dan damai. Sekian, sampai di sini penjelasan dari saya mengenai pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menghindari pertikaian, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Akhir kata, saya ucapkan, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.